bosen banget nih di Bogor. Pengen jelajah Bogor deh. Ada apa sih ya di Bogor ya? Iya nih, sama aku juga penasaran sama pariwisata Bogor. Ya udah, gimana kalau gitu kita keliling Bogor bareng? Wilujeng Sumping Sadayana, Kota Bogor terkenal dengan sebutan Kota Hujan. Kota yang romantis ini mempunyai segala keistimewaan dalam pariwisatanya. Kota kecil ini menyimpan banyak kenangan dan cerita indah yang ada di dalamnya, dan menjadi tempat yang damai yang jauh dari segala hiruk-pikuk. Bogor, kota yang punya banyak cerita di dalamnya. Cerita indah, cerita seru, cerita lucu, cerita bahagia, cerita sedih, dan cerita lain yang hadir di kota ini. Tempat wisata yang beraneka ragam, kuliner yang mampu membuat setiap lidah ingin kembali mencicipinya, dan ragam budaya yang menjadikan kota ini sebagai wujud kebinekaan Indonesia. Kampus kami pun, IPB University, menghadirkan tempat pariwisata sekaligus inovasi teknologi untuk agromaritim. Menerapkan inovasi yang ada di IPB itu dengan masyarakat lingkar kampus. Nah, di situ kita mendapatkan bahan-bahan seperti pangan, pertanian dan lain sebagainya yang kita nanti akan salurkan dan marketing mulai dari agribisnis teknologi park itu sendiri gitu. Dan keuntungannya untuk masyarakat tentu mereka akan mendapatkan inovasi dari IPB, penerapannya ke mereka. Yang kedua, penyaluran dari produk-produk mereka. Nah, yang ketiga, IPB sendiri bukan hanya berinovasi tapi inovasinya diterapkan pada masyarakat. Kita itu melakukan inovasi tadi ya. Jadi memang yang pertama kita ingin melakukan peningkatan ekonomi di masyarakat. Pertama itu. Terus yang kedua kita melakukan edukasi karena Agribusiness and Technology Park ini bukan hanya kantor, tapi kita juga menjadikan tempat ini media edukasi baik dari pelajar, masyarakat, akademisi, bahkan masyarakat kita juga ajak untuk datang ke kampus dengan program-program yang sudah kita lakukan. Contohnya kemarin kita mengadakan Sabah Kampus, nah itu mengajak masyarakat sekitar untuk datang ke Agribusiness Technology Park untuk melihat contoh dari penerapan pertanian. Nah, ini kita kembangkan untuk melakukan pelatihan dan pendampingan ke masyarakat. Rata-rata kan kalau pelatihan itu ini Mbak, pelatihan on farm saja atau marketing saja. Nah, ekosistem bisnis desa yang dibikin dari direktorat ini adalah penggabungan antara kebutuhan market dengan kualitas produk yang ada. Biasanya di masyarakat itu ada gap antara kebutuhan pasar dengan kualitasnya sendiri, requirement-nya, dengan kualitas produk dari masyarakat. Nah, biasanya ada gap di situ kan ya. Nah, kita masuk untuk mengurangi gap itu. Nah, ini yang kita bentuk namanya program One Village One CEO. Nah, ini kita melakukan pendampingan, pelatihan, bukan untuk pengembangan masyarakatnya. Nah, ini juga menjadi salah satu inovasi. Contohnya yang kita lakukan kemarin selain lingkar kampus, ternyata kita juga menyentuh 8 provinsi untuk desa-desa binaan dari IPB itu sendiri. Dan salah satu contoh yang kita bisa ambil kemarin adalah kopi yang di Garut. Nah, itu dengan pelatihan dan pembinaan kita bisa lakukan ekspor produk kopi itu sendiri gitu. Karena ternyata dulu kopi itu masyarakatnya belum tahu mana kopi yang bagus, mana kopi yang kurang bagus. Untuk tantangan ya, satu lagi ya tadi ya. Iya, tantangan. Oke, untuk tantangan sebenarnya kita yang menjadi challenge adalah banyak sekali inovasi di kampus, tapi ada hal-hal di luar dari kampus itu yang kita perlu lihat dan konfirmasi ke lapangan. Contoh, kopi yang kualitasnya bagus dengan budidaya yang dikembangkan di kampus. Nah, ini di lapangan kadang di masyarakat belum tentu dapat meningkatkan ekonomi. Jadi ada banyak teknologi yang kita terapkan di ATP, greenhouse. Kita ada beberapa greenhouse, contohnya yang melon. Terus setelah itu kita ada juga penyemaian, ada juga tentang perikanan, dan kita juga ada di sana plant factory. Dan digital farming juga ada di situ. Jadi ada beberapa mulai dari pertanian yang konvensional di tanah, ada nanti di sana juga jambu kristal, terus setelah itu pepaya California,
terus setelah itu untuk greenhouse sampai ke digital farm tingkat kampus itu kita ada display di situ juga, atau mau membeli produknya di situ kita ada juga. Oke, jadi untuk pariwisata kita ada banyak ya. Salah satunya kita membuka bukan hanya untuk edukasi di IPB tentunya pasti, karena bisa untuk praktikum, bisa untuk penelitian juga, bisa untuk di sini juga seperti yang kita lakukan kemarin program One Village One CEO itu kita mengadakan bootcamp di sini. Jadi kita ada ngecamp di sebelah sana tuh, biasanya kita nanti jadikan tenda. Nah gitu. Teman-teman pramuka ataupun kunjungan nasional internasional, tamu-tamu dari IPB sendiri tuh sering ke sini gitu. Agribusiness and Technology Park ini memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan petani hortikultura dengan membangun sistem yang bersinergi dan pemasaran. Selain itu, ATP IPB memiliki hamparan pemandangan yang menyejukkan mata pengunjung. Akan disapu oleh renuman golden melon di dalam greenhouse, hamparan jambu kristal dan jambu mutiara, warna-warni sayur-sayuran, hingga ikan lele yang dibudidayakan. Dengan adanya teknologi, pariwisata bukan hanya sekedar tempat hiburan semata. Kita juga perlu untuk memanfaatkan apa yang kita punya.